Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ivan Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perubahan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif seperti opini, future, dan lain-lain. Modal pasar memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempengaruhi dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana, investor, dan pihak yang memerlukan dana atau insur. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah setelah jangka waktu tertentu. Saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen, bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pemiliknya. Fungsi pasar modal. Sarana pendanaan usaha. Pasar modal yang memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana jangka panjang dengan menjual saham atau obligasi kepada investor. Dengan demikian, pasar modal berperan dalam menambah modal bagi perusahaan dan membantu mereka dalam mengembangkan usaha. Pemertaan pendapatan. Melakukan pasar modal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini dapat membantu dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Pemerataan pendapatan. Melalui pasar modal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini dapat membantu dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Mengurangi resiko. Dengan adanya model pasar, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio mereka dengan berinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi risiko investasi dan melindungi investor dari kerugian yang besar jika salah satu investasi mereka mengalami penurunan nilai. Tujuan pasar modal. Membuka akses pendanaan. Pasar modal berperan dalam membantu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara menjual saham atau obligasi ke pasar modal. Dengan demikian, pasar modal membuka akses pendanaan bagi perusahaan dan membantu mereka dalam mengembangkan usaha. Pemerataan kepemilikan perusahaan. Pasar modal memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan tersebut. Hal ini dapat membantu dalam pemerataan kepemilikan perusahaan di masyarakat. Meningkatkan likuiditas. Pasar modal menyediakan tempat bagi investor untuk membeli dan menjual instrumen keuangan serta saham dan obligasi. Dengan adanya pasar yang liquid, investor dapat dengan mudah melakukan transaksi dan mengubah investasi menjadi uang tunai jika diperlukan. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari perusahaan modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Keberadaan pasar modal dapat mendorong munculnya dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Meningkatkan pendapatan negara. Setiap dividen yang diumumkan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Kelebihan pasar modal.
Potensi keuangan yang tinggi. Salah satu keuntungan utama berinvestasi di pasar modal adalah potensi keuangan yang tinggi. Harga saham dan obligasi dapat naik secara signifikan dalam waktu singkat, sehingga memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sumber pendanaan bagi perusahaan. Perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya namun terkendala masalah pendanaan dapat menawarkan saham atau obligasi di pasar modal untuk menghimpun dana secara cepat dan dalam jumlah besar. Sumber pendanaan ini dapat dikembangkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di masa depan. Indikator perkembangan perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan salah satu indikator penting perkembangan perekonomian suatu negara. Pasar modal yang berfungsi dengan baik dapat menarik investor dalam dan luar negeri, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal investasi lebih rendah. Berinvestasi di pasar modal tidak memerlukan modal yang besar. Bahkan investor bisa mulai berinvestasi hanya dengan uang ratusan ribu rupiah. Beberapa dengan investasi lain seperti emas dan properti yang membutuhkan modal besar, likuiditas, dan fleksibilitas. Di pasar modal, investor dapat membeli dan menjual instrumen investasi kapan saja tanpa harus menunggu lama untuk menyelesaikan transaksi investasinya. Hal ini memberikan likuiditas dan fleksibilitas bagi investor. Kekurangan pasar modal. Resiko bisnis. Berinvestasi di pasar saham mempunyai resiko kehilangan uang jika kinerja perusahaan tidak sesuai harapan atau jika terdapat faktor eksternal yang berdampak negatif terhadap bisnis. Biaya transaksi tinggi. Membeli dan menjual saham di pasar saham bisa mahal karena biaya perantara, pajak, dan biaya lainnya. Pengetahuan yang terbatas. Berinvestasi di pasar saham memerlukan tingkat pengetahuan dan pemahaman tertentu tentang pasar dan masing-masing perusahaan. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan keputusan investasi yang buruk dan potensi kerugian. Tidak cocok untuk semua orang. Berinvestasi di pasar saham mungkin tidak cocok untuk semua orang, terutama mereka yang memiliki toleransi risiko rendah atau cakrawala investasi jangka pendek. Tidak cocok untuk semua orang. Berinvestasi di pasar saham mungkin tidak cocok dengan semua orang. Kurangnya kendali. Sebagai pemegang saham, Anda memiliki saham di perusahaan, namun Anda tidak memiliki kendali langsung atas operasi atau proses pengembalian keputusannya. Resiko peraturan. Perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada pasar saham dan masing-masing perusahaannya, sehingga berpotensi mempengaruhi investasi Anda. Metode pasar modal. Initial Public Offering atau IPO. Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk menjual saham pendanaan kepada publik. Dalam IPO, perusahaan akan menerbitkan saham baru dan menjual kepada investor melalui bursa saham. IPO biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin memperoleh dan segera untuk mengembangkan bisnisnya. Right issue. Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk menjual saham tambahan kepada pemegang saham yang sudah ada. Dalam right issue, perusahaan akan menerbitkan saham baru dan menawarkannya kepada pemegang saham yang sudah ada dengan harganya yang lebih rendah dari harga pasar. Right issue biasanya dilakukan oleh perusahaan yang ingin memperoleh dana tambahan tanpa harus mencari investor baru. Private placement. Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk menjual saham kepada investor institusional atau investor kaya yang memiliki dana yang cukup besar. Penerbitan obligasi. Metode ini digunakan oleh perusahaan untuk menerbitkan obligasi dan menjualnya kepada investor. Perdagangan pasar sekunder. Metode ini digunakan oleh investor untuk membeli atau menjual saham atau obligasi yang sudah ditertibkan di pasar modal. Perdagangan pasar sekunder dilakukan oleh bursa saham atau pasar over the counter OTC. Investor dapat membeli dan menjual saham atau obligasi yang sudah ditertibkan oleh perusahaan lain dengan harga yang ditentukan oleh pasar.
Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.